Kisah diawali terperlihatkan dengan Raja Kera yang murka kepada Kaisar Langit karena akan dihukum dianggap telah melanggar aturan langit. Dewi Kuan Yin muncul mengampuni Raja Kera, namun dia akan dikurung dan diturunkan ke bumi menjadi manusia biasa, tepatnya di Gunung Bupa. Akan terbebas jika sudah melepaskan semua amarah dalam hatinya. Ratus tahun kemudian, Gunung Bupa yang dulunya tak pernah terjamah orang, kini mulai berdatangan. Di hamparan yang luas gurun pasir, hanya ada satu bangunan berdiri, yaitu kediaman Raja Kera. Dia tersegel tak bisa keluar, namun orang lain bisa memasukinya. Tempat tersebut kini dijadikan penginapan dan ramai oleh para pengunjung. Dia memiliki 2 orang kepercayaan yang melayani dan mengurus penginapan. Semua yang berada di sana, kebanyakan dari bangsa siluman, menunggu Biksu Tang yang dirumorkan akan singgah di sana. Mereka akan mengambil kultivasinya untuk meningkatkan kekuatan dan menjadi hidup abadi. Namun Biksu Tang dilindungi oleh Sun Wukong. Tak lama seorang pendekar dari Gunung Beimeng menantang Wukong untuk keluar, yang dirumorkan adalah pemilik penginapan. Semua bergetar ketakutan melihat kesaktian 2 pelayan, dan tak lama muncul bos besar pemilik penginapan bernama Tian Yu. Namun mereka semua masih ragu apakah dia Sun Wukong yang asli. Meski 500 tahun telah berlalu, Tian Yu masih belum bisa keluar dari sana. Dia seketika marah saat gadis kecil menginfokan bahwa di Gunung Hugo ada yang mengaku-ngaku sebagai Wukong. Tak lama kemudian, sekelompok pendekar memasuki penginapan. Dia adalah Bei Peng, tuan muda dari selatan. Wukong pun segera melihatnya. Tujuan mereka sama, ingin mencari Biksu Tang. Seorang gadis bernama Xiao menghasut bahwa saingan terberat di sini adalah Jenderal Wu.
Pertarungan seketika berhenti saat dua pendekar muncul dengan membawa tahanan kepala besi. Seseorang mencium aromanya bahwa dia adalah orang yang mengaku Sun Wukong. Saat sedang santai menikmati hidangan, Bei Peng penasaran dengan tawanan kepala besi yang dia duga adalah Biksu Tang. 你们觉得他是唐僧？倒要看看这铁面具里的人脸。又来了4个人。 Semua terkejut melihat penampilan mereka yang diyakini Biksu Tang asli. Saat akan menuju kamarnya, semua mengejarnya termasuk Tian Yu. 我看像是真的唐僧，人数也对。对呀，老子还在这儿呢，给老子出！站着！让你们走了吗？可是我的！ 马叔，快跑！ Mereka menghentikan pertarungannya saat angin kematian muncul. Semua terpaksa harus tinggal di sana, tak ada yang bisa keluar. Dan saat Tian Yu akan menghampiri biksu, tiba-tiba... Tak ada yang kalah maupun menang, mereka berdua berkekuatan sama. Tian Yu pun meyakini dia adalah Wukong palsu yang merusak reputasinya di luar sana. Dan saat pelayan membersihkan bekas perkelahian, dia terkejut. Ternyata orang-orang tersebut palsu, namun senjatanya asli milik kelompok Biksu Tang. Tak lama Biksu pun menemui Tian Yu, yang ternyata dia pun palsu, bukan Biksu Tang yang asli. Dia bernama Min Si, meminta bantuan Tian Yu untuk menyelamatkan Biksu Tang asli keluar dari Gunung Bupa. 助唐僧一臂之力，让他脱离虎。长生不老，我对唐僧不感兴趣。想要什么，尽管开口。但是那只假冒我的死猴子，活不到那天。此人为何要帮助唐僧啊？ 自古多情空余恨。 Pelayan bernama Douji mencampurkan racun yang akan diberikan kepada seorang gadis bernama Qiu. Namun ternyata Qiu mengetahuinya hingga Douji terlempar dan tersengaja menjatuhkan dokumennya. Seseorang terkejut ternyata dokumen tersebut asli milik Biksu Tang, yang berarti sang biksu berada di penginapan Bupa. Namun saat akan dimintai keterangan, tiba-tiba... 咱们还是要从长计议高手，不可报警。 谁？你们谁杀了他？ 想战胜他们，还需元首。 Bei Peng masih penasaran dengan orang bertopeng besi yang diyakini Biksu Tang. Karena tetap memaksa, Min Si pun menjelaskan bahwa orang tersebut bernama Yuan Jing, adik ke-6 Kaisar Tang. Dia akan dikirim kepada Kaisar karena telah menghabisi 2 kakaknya dan bersekongkol dengan negara Anhui. Dan untuk lebih meyakinkan, akhirnya topeng besinya pun dibuka. 打开铁面，大哥，不可以休息。 我是老杨，您的老奴啊！老奴这就为您更衣。哎，否，当然可以。 Yuan Jing akhirnya diberikan pakaian yang layak dan diperlakukan dengan baik. Bei Peng yang kini sudah mengetahui bahwa orang bertopeng besi bukan biksu, dia pun kembali menuduh Min Si adalah Biksu Tang yang asli.
Karena keadaan sudah semakin tak terkendali, memperebutkan biksu Tang yang belum tentu ada wujudnya, Tian Yu mengumpulkan semuanya untuk mengakhiri perselisihan, terutama dengan Beiji yang dianggap Wukong palsu. Dan tiba-tiba Xiao angkat bicara ingin mengetahui siapa sebenarnya Wukong yang asli, dengan tanda tak memiliki darah di tubuhnya. 这个妖女在验血。 Setelah Beiji mengetahui bahwa Tian Yu adalah Raja Kera, dia pun pamit akan pergi menyerahkan Yuan Jing kepada Kaisar. Namun tiba-tiba Tian Yu menghadangnya. 以为披上人皮就能成佛吗？你我还未分胜负。我若成佛，天下无魔，你只为成个人英雄。等我回来，与你一决高下。 Setelah ada kesepakatan akan bertarung di kemudian hari, Beiji pun diizinkan pergi, dan Tian Yu menegaskan kepada semuanya jangan ada lagi keributan atau akan dihabisi. Namun saat pendekar tua akan pamit pergi, tiba-tiba... Semua terkejut melihat kesaktian pendekar tua yang dikenal dengan pendekar teratai putih. Ternyata dia adalah gurunya Bei Peng yang dari semula pura-pura tak kenal. Tian Yu berhasil dimasukkan ke dalam tungku siluman. Dan akhirnya Min Qi muncul. Tak ada pilihan lain, dia pun menunjukkan wajah aslinya, yang ternyata Biksu Tong, adiknya Biksu Tang. Tak lama Bei Peng menyerahkan pedang perebut jiwa kepada gurunya, yang berhasil diambil dari pendekar Qiu. Senjata satu-satunya yang bisa melukai Raja Kera. Semua orang kepercayaan Tian Yu tewas dihabisi. Namun saat akan menghabisi Min Qi, tiba-tiba pendekar Qiu masih mengejar Beiji yang membawa Yuan Jing. Namun tiba-tiba dia berubah menjadi seekor kuda putih. Dengan mengejutkan, ternyata Beiji berubah menjadi Raja Kera bernama Sipan. Dan Yuan Jing adalah Biksu Tang yang asli. Qiu disuruh untuk mengamankan biksu sementara dia akan menolong yang lain. Dan di penginapan Bupa, terlihat Min Qi akan dijadikan persembahan. Yang ternyata dia adalah putri kaisar. Dia memutuskan turun gunung untuk menolong orang yang dicintainya, yaitu Yuan Jing. Dan berpura-pura menjadi adik Biksu Tang. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba... Saat pertarungan masih berlangsung, Yuan Jing akhirnya tersadar dan memutuskan untuk kembali ke penginapan. Namun tak lama dia dihadang oleh nenek tua. 为何挡路？好，施主请想，语经是大义。出生之时，脚下生出的灵，那算命的是如来传。
于是沿路守候。金蝉子下界作为取经人。Wanjing akhirnya berhasil menyelamatkan sang putri, namun tak lama mereka tertangkap kembali. Sementara si Pan masih bertarung dengan pendekar teratai putih. Pendekar teratai putih berhasil dihabisi, hancur bersama penginapan Bupa, dan akhirnya Tianyu kini terbebas dan menjadi Raja Kera kembali. Dan tiba-tiba Dewi Kuan Yin muncul mengatakan bahwa si Pan adalah setengah kekuatan dari Wukong yang menjelma menjadi Raja Kera yang ditugaskan untuk melindungi Biksu Tang. Jika Wukong ingin terbebas sepenuhnya harus melepaskan semua obsesi dan kebencian di masa lalu, maka kedua kekuatan akan bersatu dan terbebas dari semua hukuman. Dan tiba-tiba Putri Kipas Besi muncul. Putri Kipas Besi amarahnya seketika mereda saat melihat putranya ternyata masih hidup, dan Jenderal Wu ternyata siluman babi teman Wukong. Namun tiba-tiba Ratu Bunga Teratai muncul yang sejak dulu dendam kepada Wukong dan sangat berambisi untuk menjadi dewa. Si Pan menyuruh Wukong untuk segera melepaskan obsesinya agar bisa menyatukan kekuatan. Namun Wukong yang keras kepala malah mengejeknya. Ratu Bunga Teratai salah mengambil orang yang dia kira Biksu Tang. Dia mengambil Minxi hingga tewas, yang membuatnya semakin murka. Semua orang meminta perlindungan kepada Wukong, dan si Pan mengatakan kembali untuk segera menyatukan kekuatan agar bisa menandingi kekuatan Ratu Teratai. Jika tak segera dihabisi, maka dunia akan hancur oleh kejahatannya. Wukong kalah berkali-kali, bahkan tak bisa menyentuhnya. Semua pendekar pun tak ada yang mampu, mereka terluka parah. Tak ada pilihan lain, akhirnya Wukong menyatukan kekuatannya dengan si Pan. Dan akhirnya Wukong berhasil menghabisi Ratu Bunga Teratai. Dewi Kuan Yin muncul membangkitkan kembali Putri Kaisar. Dia pun mengangkatnya menjadi muridnya. Dan ternyata Tianyu melepaskan obsesinya, menyerahkan seluruh kekuatannya kepada si Pan. Dan kini yang menjadi Raja Kera adalah si Pan, bukan Tianyu. Sementara Biksu Tang akan melanjutkan lagi perjalanannya dengan dikawal oleh 3 pendekar akan mencari keberadaan kitab sakti. 文牒还给你。夺魂剑，大师兄，上路了。沉落禅心庭院，望住了我，恰气吞着。